Hai, apa kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 275-276. Kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Pada saat ini, seluruh Rostone Association Kota Yuzoda penuh dengan sukacita. Rahman perwakilan dari Kota Yuzoda dan dalam sekejap mencapai final. Bagi Rostone Association Kota Yuzoda, ini adalah momen sejarah dan momen yang tak terlupakan. Meskipun masih ada 3 jam lagi baru mulai pertandingan final, tetapi semua orang memilih untuk menunggu di samping TV untuk menyaksikan kelahiran keajaiban besar. Meskipun Arfan adalah penjudi batu yang reputasinya dan kekuatannya lebih tinggi daripada Arga, dia adalah penjudi batu peringkat kedua nasional. Tetapi semua orang tahu, juara tahun ini tidak lain adalah Rahman. Berdasarkan hasil semua pertandingan Rahman kali ini, setiap babak menebak jenis batu dengan benar, dan ketidakakuratan di babak pertama dalam 10 gram. Di antara 2 pertandingan dengan Arga, babak pertama 5 gram dan 4 gram dalam babak berikutnya, secara langsung memecahkan rekor sejarah yang tak terhitung jumlahnya dan mencetak rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam industri batu judi. Sebaliknya, 4 pertandingan Arfan, hanya 2 pertandingan dalam 10 gram, yaitu 8 gram dan 9 gram. Bahkan di babak kedua dengan Reza, ketidakakuratannya sangat besar sebanyak 15 gram, dan di babak itu langsung mengalahkan Reza. Menurut analisis data, Arfan sama sekali bukanlah lawan Rahman. Semua orang percaya, Rahman pasti akan memenangkan kejuaraan. Pada saat ini, Rahman juga memiliki pemikiran ini. Menghadapi penjahat seperti itu, Rahman yang stabil, dia juga tidak ada kepercayaan diri sama sekali. Kecuali Rahman membuat kesalahan tingkat rendah. Kalau tidak mungkin memberinya kesempatan. Arfan jangan khawatir. Aku sudah mengaturnya. Pemenang pasti menjadi milik kita, kata pria Parubaya dengan sengit. Arfan mengangguk, tetapi tatapan matanya masih agak kehilangan dukungan. Dia merupakan penjudi batu tingkat kedua nasional. Ketika William tidak berpartisipasi, dia harus memenangkan pertandingan dengan trik. Ini adalah penghinaan baginya. Dia percaya setelah hari ini, bahkan jika dia memenangkan kejuaraan seperti yang diharapkan, reputasinya juga rusak. Dia merasa bahwa di dunia perjudian batu, dia sama seperti Arga, benar-benar menjijikkan. Tetapi demi pemenang, demi rencana Melanie, dia harus melakukannya. Sekarang sudah hampir jam 2 siang, dan orang-orang yang telah beristirahat selama 3 jam kembali ke tempat lagi. Dan semua sangat menantikan mulainya final. Meskipun semua orang percaya bahwa pemenangnya pasti Ran, tetapi Rahman tidak dikenal sebelumnya. Saat ini semua orang ingin menyaksikan kelahiran keajaiban secara pribadi sekarang. Dalam penantian semua orang, Rahman berjalan ke atas panggung. Dan semenit kemudian, Arfan juga berjalan ke atas panggung. Master Arfan, silahkan. Rahman memberi isyarat kepada Arfan. Sebenarnya, dalam kompetisi batu judi semacam ini, yang belakangan masih relatif dirugikan. Karena selama hasil lawan tidak terlalu buruk, akan ada banyak tekanan untuk pemain belakangan. Namun, Rahman tidak pernah peduli. Dan dalam pandangannya, tidak ada seorang pun di dunia batu judi yang benar-benar memberinya tekanan besar. Bahkan jika itu adalah Paman Willy. Di batu judi, Rahman memiliki kepercayaan diri untuk memenangkannya. Arfan ragu-ragu, tetapi tetap berjalan untuk mengambil Rostone dan merasakannya. Penonton menjadi sangat sunyi. Meskipun beberapa orang membisikkan sesuatu, juga tidak akan memengaruhi Arfan yang berada di atas panggung. 5 menit kemudian, Arfan berkata, ini adalah batu berlian, 31 gram. Staf memotongnya dengan cepat. Itu memang batu berlian. Masa sebenarnya adalah 23 gram, dan ketidakakuratannya adalah 8 gram. Hasil ini sangat kuat. Pada saat ini, semua orang khawatir dengan Rahman.
Meskipun Tahman bermain dengan sangat stabil, tapi dia ada ketidakakuratan 8 gram dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Dan bahkan ada satu pertandingan mencapai 9 gram. Jika dia melakukan kesalahan saat ini, dia kemungkinan akan kalah dalam babak ini. Melihat hasil ini, baik Arfan dan pria Parubaya merasa lega. Jika Arfan bisa mengalahkan Rahman dengan cara yang adil, maka mereka tidak perlu menggunakan trik kotor. Bagaimanapun, kejuaraan seperti itu tidak hanya tidak bisa meyakinkan, tetapi kemungkinan Arfan akan seperti Arga, telah jatuh ke dalam bencana yang tak berujung. Rahman menatap nampan yang menimbang dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil rostone dan merasakannya. Kali ini, dia juga tidak meremehkan musuh, juga tidak main-main. Sudah mencapai langkah ini, dia harus memenangkan kejuaraan. Ini tidak hanya untuk membantu Rostone Association Kota Yuzoda, juga bukan untuk membantu Sinta. Demi meningkatkan perusahaan Rostone-nya, dia juga harus menjadi pemenang. Yang paling penting adalah, jika dia tidak memenangkan kejuaraan, dia takut bahwa perampok akan merugikan Agnes. Meskipun dia percaya bahwa pihak lain tidak akan berani menyakiti Agnes, tapi dia mengerti dan harus melakukan apapun dengan hati-hati. Tidak takut peluang kecil, tetapi lebih baik berjaga-jaga. Kali ini, Rahman merasakan lebih dari 4 menit, dan akhirnya sampai pada kesimpulan, batu kristal, 42 gram. Staf bergegas memotong. Itu memang kristal. Setelah ditimbang, 45 gram. Ketidakakuratan 3 gram. Staf mengambil napas dalam-dalam sebelum melaporkan data kepada publik. Ketika semua orang di panggung mendengar ketidakakuratannya, dan hampir semua orang menarik napas. Ketidakakuratan 3 gram. Rahman memecahkan rekor ketidakakuratan 4 gramnya sendiri lagi. Ini adalah final yang sebenarnya. Master tingkat dewa sejati. Raut wajah Arfan agak jelek, dia pikir dia punya kesempatan untuk menang di babak ini. Tidak diduga, Rahman memecahkan rekor ketidakakuratan 4 gramnya sendiri. Ketidakakuratannya hanya 3 gram. Ketidakakuratan 3 gram. Ini lebih akurat daripada banyak timbangan elektronik. Anak ini benar-benar luar biasa. Apa yang membuat wajah Arfan semakin jelek adalah bahwa rekor hebat Rahman yang belum pernah terjadi sebelumnya diciptakan dengan menginjaknya. Tidak peduli siapa yang berbicara tentang ini di masa depan, dia pasti akan menjadi papan latar belakang selamanya. Kecuali suatu hari, ada orang yang lebih gila berdiri untuk memecahkan rekor Rahman. Master Arfan, giliranmu. Melihat wajah muram Arfan, dia tampak linglung. Pembawa acara itu mengingatkan. Arfan melihat ke belakang, mengambil rostone lagi, dan memulai babak kedua. Kali ini, Arfan menghabiskan sekitar 7 atau 8 menit dan akhirnya sampai pada kesimpulan. Tapi tidak tahu apakah dia terganggu oleh ketidakakuratan 3 gram Rahman di babak sebelumnya, atau dia menjadi penuh kepercayaan diri. Di babak kedua, ketidakakuratan Arfan ternyata mencapai 15 gram. Ketika staf melaporkan data, semua orang sudah berbahagia untuk Rahman duluan. Sang pemenang sudah ditakdirkan untuk Rahman. Bagaimanapun, sepanjang malam, dan bahkan sudah berdiri sepanjang pertandingan, Rahman sepenuhnya mengendalikan ketidakakuratannya dalam 10 gram, dan paling banyak hanya satu kesalahan mencapai 9 gram. Bahkan jika Rahman diperlakukan seperti ini tadi malam, pasti ketidakakuratannya tidak akan melebihi 15 gram. Tetapi ketika Rahman mengambil rostone dan bersiap untuk memulai babak kedua untuk mengakhirinya, ponselnya tiba-tiba berdering. Rahman mengabaikannya dan siap untuk melakukan serangan balik. Lagi pula, dia tidak berencana untuk menghabiskan banyak waktu di babak ini. Dengan kesalahan 15 gram, dia bisa memenangkan Arfan dengan mata tertutup. Anak muda, aku sarankan kamu lebih baik menjawab telepon terlebih dahulu. Atau bahkan jika kamu menjadi pemenang, di sisi lain kamu akan kehilangan sesuatu yang lebih penting daripada pemenang. Dan bukannya itu sangat disayangkan. Arfan mengingatkannya untuk menjawab telepon. Lanjut ke episode berikutnya. Episode 276. Rahman berbalik ke arah Arfan dan melihat bahwa Arfan sedang memandang dirinya dengan tatapan lucu. Dia merasakan desahan di dalam hatinya.
Dan tiba-tiba firasat buruk muncul. Arfan menyarankan agar dia menjawab telepon. Tentu saja ada tujuannya. Penjahat tua ini, apakah telah memainkan trik denganku? Maaf, aku menjawab telepon dulu. Rahman meletakkan rostone dan berbicara kepada para hadirin, lalu mengeluarkan telepon. Panggilan telepon dari Luna. Dia berjalan ke sudut di mana tidak ada seorang pun di sana. Pada saat ini, Luna memanggilnya. Sangat mungkin dia menemukan Agnes dan memberikan informasi padanya. Tapi tidak tahu mengapa. Mendengarkan telepon berdering berulang-ulang, dia merasa sedikit gelisah. Luna, kata Rahman lembut ketika terhubung. Nak, jika kamu menginginkan nyawa istrimu, kamu harus kalah dalam 2 babak yang tersisa. Suara dingin seorang pria datang dari telepon. Bukan Luna. Siapa kamu? Rahman menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Tidak perlu tahu siapa aku. Singkatnya, kamu melakukan apa yang aku katakan. Berikan pemenang kepada Master Arfan, dan aku akan melepaskan istrimu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Rahman bertanya. Kamu tidak punya pilihan selain bertaruh bahwa aku juga orang yang bisa dipercaya. Pihak lain mencibir. Rahman tetap diam selama beberapa detik dan berkata, kamu biarkan aku mendengarkan suara istriku dulu. Setelah beberapa detik, Rahman mendengar tangisan Luna. Rahman, jangan khawatirkan aku. Kamu harus memenangkan kejuaraan hari ini. Selama kamu memenangkan kejuaraan, perampok itu mungkin akan melepaskan Agnes. Nak, kamu sudah mendengarnya. Ikuti apa yang aku katakan. Kalau tidak kamu hanya bisa mengumpulkan mayat istrimu setelah kamu kembali. Pihak lain berkata dan menutup telepon. Rahman mengambil napas dalam-dalam dan raut wajahnya menjadi sangat jelek. Dia diam selama hampir 1 menit sebelum kembali ke panggung. Maaf, aku meminta berhenti 10 menit di babak ini, kata Rahman. Terlepas apakah penyelenggara acara setuju atau tidak, dia langsung turun panggung. Melihat bagian belakang Rahman, mata Arfan menunjukkan sentuhan yang tajam. Setelah melihat Arfan menjawab panggilan telepon, dan menghentikan pertandingan dengan wajah yang sangat buruk, juga tidak tahu apa yang terjadi. Banyak orang bahkan meragukan apakah penyelenggara acara melakukan beberapa trik memalukan untuk berurusan dengan Rahman agar Rahman tidak bisa memenangkan kejuaraan. Rahman tidak mengatakan apa-apa. Keengganan dan kemarahan muncul di matanya. Ada juga aura pembunuhan yang tidak mudah terlihat oleh orang lain. Kamu ikut denganku. Datang ke meja. Rahman menepuk bahu Sinta dan berjalan menuju kamar mandi. Semua orang bingung ketika Sinta mendengar kata-kata Rahman. Dia tidak tahu mengapa, dan hatinya gemetar dengan sedikit panik di matanya. Tapi dia bangkit dan ikut dengannya. Ketika tiba di kamar mandi, melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitar. Rahman memandang Sinta yang mengikutinya, mengeluarkan rokok dan menyalakannya, dan mengambil napas dalam-dalam sebelum bertanya, kamu tahu alasan aku memanggilmu ke sini? Sinta menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Sinta, kamu akan berpura-pura akting sampai kapan? Rahman menatap tajam ke matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Master Rahman, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apa yang aku lakukan? Sinta bertanya dengan panik. Rahman membuang puntung rokoknya, meraih leher Sinta, dan menekannya ke dinding. Dengan sindiran berkata, Sinta, apakah kamu pikir kamu berakting dengan baik? Berakting lebih baik daripada orang-orang yang bergelar aktor terbaik. Master Rahman, apa yang terjadi denganmu? Lehernya dicekik oleh Rahman. Tapi Sinta tidak terlalu panik. Dia bahkan bisa tetap tenang. Sinta, aku telah memberimu kesempatan. Tetapi karena kamu tidak menginginkannya, jangan salahkan aku. Rahman mendengus dingin. Kekuatan tangannya semakin bertambah. Kali ini, raut wajah Sinta akhirnya berubah. Dicekik oleh Rahman membuatnya sulit bernapas. Terutama melihat aura pembunuhan yang tersembunyi di mata Rahman. Dia akhirnya sedikit takut. Kamu lepaskan aku. Aku biarkan mereka melepaskan Agnes, kata Sinta. Telepon sekarang dan suruh mereka mengirim orang ke kantor dalam 10 menit. Dan secara pribadi serahkan putriku kepada Umar. Aku peringatkanmu. Jika terjadi sesuatu dengan putriku, aku tidak hanya akan membunuhmu langsung, tetapi juga akan membuat seluruh keluargamu pergi ke neraka.
Tangan Rahman sedikit longgar, tetapi aura pembunuhan di matanya semakin kuat. Ketika Sinta mengikuti mereka sebelumnya, dia hanya sedikit curiga. Tapi sampai malam sebelumnya, setelah Sinta membunuh Sugiono dan Putri yang menyinggung perasaannya di pesawat, dia yakin bahwa Agnes pasti berada di tangan Sinta. Jika keluarga Sinta ingin membuka toko perhiasan di kota Yuzoda, efek dari mensponsori Rostone Association saja tentu tidak akan sangat memuaskan. Tetapi jika Rostone Association kota Yuzoda bisa mendapatkan peringkat yang cukup bagus dalam kompetisi batu judi ini, efeknya akan berbeda. Dan itu pasti akan jauh lebih baik daripada meminta artis besar untuk beriklan. Jika menjadi pemenang, maka toko perhiasan keluarga Sinta pasti akan dapat melampaui Jewelry Cloudfly Group dan menjadi perhiasan terbesar di kota Yuzoda. Namun, di kota Yuzu hanya ada 3 master antik Alpius, dan hanya Albagus master batu judi. Dan kekuatannya tidak kuat, bahkan 100 besar nasional saja tidak bisa masuk. Sinta juga tahu bahwa Rahman pernah mengalahkan Arga di atas batu judi. Arga bisa menjadi 3 master teratas nasional. Jika Rahman dapat berpartisipasi dalam pertandingan atas nama Yuzoda Rostone Association, jangankan juara, setidaknya 4 teratas tidak masalah. Jadi Sinta berencana untuk menculik Agnes untuk mengancam Rahman. Pada saat ini, Sinta mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Setelah pihak lain terhubung, dia berkata bahwa Agnes ke kantor polisi dalam 10 menit dan serahkan ke Umar. Dia menutup telepon setelah mengatakannya, dan berkata dengan nada meminta maaf, Master Rahman. Maaf, ini salahku. Tapi kamu jangan khawatir. Agnes sangat baik. Demi membuatnya bahagia, orang-orangku memperlakukannya seperti seorang putri. Rahman mendengus dan perlahan melonggarkan leher Sinta. Tapi dia masih menamparkan wajah Sinta. Yang paling dibenci Rahman adalah orang yang mengancamnya dengan keluarganya. Ingin dia membantu bertanding, Sinta dapat menggunakan metode lain. Bahkan selama dia tahu berita itu, dia juga akan datang untuk berpartisipasi. Karena dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mendorong Rostone Association kota Yuzoda ke puncak. Hanya ketika pasar perhiasan kota Yuzoda berkembang, perusahaan Rostone-nya menjadi lebih populer dan pendapatannya akan lebih tinggi. Tapi Lina menggunakan cara ini untuk menyentuh garis dasarnya. Sejujurnya, jika bukan karena Sinta mereka memperlakukan Agnes seperti seorang putri, dia baru saja akan melumpuhkan Sinta. Jika beneran terjadi sesuatu dengan Agnes, pertama kali dia pasti akan membunuh Sinta. Tapi yang membuat Rahman merasa tenang adalah setelah 10 menit, dia akhirnya menerima telepon dari Umar. Di telepon, Umar memberitahunya bahwa Agnes telah tiba di kantornya dan tidak kekurangan apapun. Kamu bawa dia ke rumah neneknya. Ngomong-ngomong, istriku telah ditangkap oleh seseorang. Kamu lacak ponselnya. Tetapi jangan bertindak gegabah. Aku akan kembali dan menangani masalah ini di sore hari. Rahman berkata kepada Umar, bersambung.